Baik sahabat MG, kita akan menyapa guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar di Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya arhamar rahimin irhamna rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam segala-galanya. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak kau kehendaki pasti tidak terjadi. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu ahli takwa, ahli tawakal, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebetulnya hidup ini tidak ribet kalau ditolong oleh Allah. Benar? Ribet itu kalau kita jauh dari pertolongan Allah. Itu saja rumusnya. Sekali lagi, hidup ini jadi susah, jadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, sudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi hidup ini harus lebih kita sederhanakan. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang ditolong Allah setiap saat. Karena segalanya milik Allah. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah. Semuanya. Ingin sehat, Allah yang menguasai segalanya. Ingin bahagia, Allah yang membolak-balik hati. Ingin mudah, Allah yang melapangkan urusan. Ingin khusyuk, Allah yang bisa melindungi dari kealpaan. Ingin selamat, Allah yang membuat kita terlindungi dari bala dan musibah. Apapun yang kita inginkan itu pasti sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Satu, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi percuma kita jungkir balik. Kalau tidak ditolong Allah ya tidak akan terjadi. Ingat surat Yunus 107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa. Dan sekiranya Allah menimpakan, menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau ada kesulitan apapun, gak ada itu yang bisa menghilangkan. Gelisah, gak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan selain Allah sendiri. Sedih, tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan selain Allah sendiri. Hutang, tidak ada tuh yang bisa membuat kita bisa bayar hutang selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radha li fadli. Maka dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh, sembuh,
umroh, haji, naik pangkat, punya jabatan itu, jadi itu. Gak bisa dihalangi siapapun, gak bisa. Bergabung jin dan manusia, seisi alam ini tidak bisa menolak setitik pun yang Allah tetapkan. Allah menetapkan air itu menetes ke kening, mau dihalangi oleh seluruh makhluk gak bisa, pasti terjadi itu. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Nah, jadi kalau ada masalah, ada keinginan, ada ketakutan, apapun, pokoknya kalau ada roja dan khauf, harapan dan takut, mesti ke Allah. Karena Allah lah satu-satunya penguasa. Sekarang kita diancam. Siapapun yang ngancam, pasti itu makhluk ciptaan Allah. Benar? Siapapun yang ngancam, itu pasti makhluk diurus oleh Allah. Siapa makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Mau preman, mau penjahat, mau orang-orang yang zalim, semuanya pasti itu makhluk ciptaan Allah. Dan pasti makhluk itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Gak mungkin dia bisa menimpakan bahaya kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh kita pun milik Allah. Gak mungkin kita mati kecuali dengan izin pemiliknya. Gak mungkin kita celaka kecuali dengan izin pemiliknya. Makanya kalau ada yang mengancam, yang terpenting dari ancaman itu adalah berlindung kepada penguasa segala-galanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci-kuncinya, hadirin. Kalau lepas dari kunci ini bakal berat hidup kita, karena kita akan mencari penolong selain Allah, dan yang kita sandarin itu juga gak bisa apa-apa. Yang kita sandari la haula wala quwata illa billah. Yang kita sandari itu siapapun gak bisa manfaat untuk kita kecuali Allah yang menghendaki dia bermanfaat untuk kita. Makanya mulai dari sekarang kalau lihat makhluk tuh nggak boleh penuh harapan ke makhluk. Nanti kalau penuh harapan hati nggak enak. Dibuat saja oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita tidak nyaman. Kenapa? Karena salah alamat. Lahiriah kita bisa berinteraksi dengan makhluk seperti ini. Bisa bantu saya, tolong saya pinjam uang, nanti saya bisa itu. Tapi hati tidak boleh. Kalau misalkan saudara kepepet akan pinjam uang ke orang, mulut boleh pinjam, hati no. Ya Allah, engkaulah penentu. Melamar kerja, lahiriah datang ke tempat kerja yang dituju, melamar, bicara, hati tidak. Hati, ya Allah, sekiranya tempat bekerja ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat saya, mudahkan. Tapi kalau tempat bekerja ini hanya menjauhkan saya darimu, jangan. Gitu hadirin. Sama suami istri juga, walaupun lahiriah bisa dekat, hati tidak boleh bersandar. Karena yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak bisa melindungi istri tanpa izin Allah. Suami tidak bisa memberi rezeki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus dilatih setiap saat. Nah, apa buktinya? Makanya kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu adalah keyakinan. Sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu yang ditimpa apapun hatinya tuh langsung yakin, kami milik Allah, kami semua kembali ke Allah. Udah nggak ada siapa-siapa selain Allah. Makanya nggak bisa sabar orang yang jarang kembali ke Allah hatinya, nggak bisa sabar. Anak rewel, ibu akan sabar ketika tahu ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dikuasai Allah, ini anak rewel dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Betul?
Ketika dihina susah sabar kalau nggak ingat Allah. Kalau kita dibully misalkan di medsos gitu apa, kita yakin ini terjadi izin Allah nih. Kita dihina dan tidak akan berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apa yang Allah mau kasih ke kita tetap terjadi. Pembulian ini bahan evaluasi diri, bahan tafakur. Kita bersyukur bukan kita yang jadi pembuli. Kita bisa memaafkan para pembuli. Kita bisa mendoakan kebaikan untuk para pembuli. Maka itu jadi kebaikan bagi kita. Dan Allah melihat, apakah dengan dibuli kita akan takdirnya robah? Ya enggak dong. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Nabi Muhammad SAW sempurna kemuliaannya. Ada juga yang menghina, memfitnah, mencaci, dan tidak ada yang berkurang. Tetap saja sesuai dengan rencana Allah yang Maha Agung. Makanya sabar itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin kepada Allah pasti makin sabar. Langsung saja itu. Makin yakin ke Allah, makin syukur. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas. Makin yakin ke Allah, makin pasrah. Makin yakin ke Allah, makin khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, perbaiki apa? Yang kedua, kalau ingin ditolong Allah, perbaiki tadi tauhidnya. Yang kedua, sholatnya. Makanya kalau ada apa-apa tuh udah langsung saja tauhid, keyakinan perbaiki. Yang kedua, amalnya yang paling perbaiki adalah sholat. Jangan tinggalkan yang 40 rakaat itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ingat gerbangnya sholat. Isra Mi'raj itu ternyata yang dibawa perintah dari Sidratul Muntaha adalah perintah sholat. Ketika di kubur nanti yang pertama dihisab adalah sholat. Makanya kalau ada apa-apa perbaiki sholat. Kualitas, kuantitas. Kalau kuantitas mungkin minimal 40 rakaat ya, 17 fardu dengan syarat 3. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Nah, ini kepada saudara-saudaraku ya, terutama lelaki ini ke masjid itu sudah nggak bisa dipisahkan. Harus seperti ikan di dalam air. Pokoknya jangan bicara saya ini sedang hijrah mendekat ke Allah, saya ingin mencintai Allah. Bagus, tapi lihat ke masjidnya cinta enggak. Kalau sudah jarang ke masjid, malas ke masjid, padahal memungkinkan ya. Ada beberapa tempat yang sulit ke masjid. Kemarin di Australia juga, tidak gampang itu pergi ke masjid. Ada apalagi musim dingin dan sebagainya, perjuangan sekali ya. Tapi ada yang datang sampai 3 saf, 4 saf, masjid besar. Ada yang bawa anak-anaknya ke masjid pada sudah mulai musim dingin. Nah, ini ciri keseriusan orang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ke masjid. Di Indonesia dimudahkan oleh Allah. Banyak yang ke kantornya lebih jauh daripada ke masjid. Ke kantor kuat, ke masjid tidak kuat. Kalau ada yang jogging pagi-pagi 2 km, ke masjid 20 meter nggak kuat. Katanya nunggu digotong atau apa. Hadirin, ini serius ini. Perjalanan terjauh bagi orang yang kurang serius ke Allah adalah ke masjid. Pokoknya kalau jadi lelaki kurang serius ke masjid, siap-siap punya sifat munafik aja. Tidak ada benteng. Pokoknya kalau lelaki jarang ke masjid padahal memungkinkan dia ke masjid ya, itu seperti handphone yang gak pernah dicas, low bat, dan mungkin tidak berfungsi lagi nanti. Akhwat, kalau nanti cari calon suami, lihat kedekatannya ke masjid. Karena seriusnya ke masjid itu berarti seriusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah ini. Saudara, kalau maaf, petugasnya sedang di masjid yang lain.
Innama ya'muru masajid a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini faktor U ini ya. Hurufnya maaf ya. Pokoknya begitu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, saudaraku sekalian, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang beriman kepada Allah, man amana wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan shalah, membayar zakat, walam yasya illallah, dan tidak takut selainnya kepada Allah. Mereka itulah yang hidupnya bakal dibimbing, dituntun oleh Allah. Hidup ini mah beres kalau dituntun oleh Allah. Beres, yakin. Jauh dari tuntunan Allah lah yang membuat kita sulit dalam hidup ini. Nah, gerbangnya adalah masjid. Masya Allah, ini hari Kamis ya. Maaf hadirin terlalu semangat. Pokoknya mah masjid, masjid, masjid. Akhwat, nanti kalau mau nikah, salah satu syarat calon suami adalah ke masjid. Kalau jarang ke masjid mah sudahlah. Pokoknya mah kurang terbimbing nantinya. Kurang terbimbing, kurang pertolongan Allah. Berat, lelaki jauh dari pertolongan Allah, rada berat ngurus keluarganya nanti. Ini maaf, mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, semangat, terlalu semangat Pak Miftah. Alhamdulillah. Kalau sudah hilang semangat kan repot. Oh iya, hilang semangat lebih repot. Benar ya, tapi terlalu semangat juga lupa nih jadi. Pak Miftah sepakat ya bahwa pemimpin itu harus cinta masjid. Oh, mesti begitu. Karena fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang demam masjid yang akan mendapat petunjuk dari Allah. Masya Allah. Jadi memang kalau pemimpin senangnya ke stadion, rakyat bisa senang di stadion. Tapi kalau pemimpin cinta masjid yang asli ya, bukan cinta masjid untuk kampanye, mungkin nanti rakyatnya senang ke masjid, maka rakyatnya ditolong oleh Allah. Bukankah begitu, Pak? Betul. Kalau kita cinta rumah Allah, Allah cinta kepada kita. Jadi Baitullah itu sampai sejauh mana nih Pak seharusnya kecintaan kita ke masjid itu, Pak? Ya, salah satu ciri keimanan seseorang itu adalah cinta rumah Allah, sering bertamu kepada Allah. Dan orang yang sering bertamu ke rumah Allah pasti sering mendapatkan hidangan dari sahibul baitnya, yaitu Allah. Rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah Allah. Makanya disebut tadi fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Peluang untuk mendapat hidayah petunjuk Allah itu kalau kita sudah demam masjid, selalu rindu masjid, selalu komit dengan masjid, mu'allakun bil masajid. Masya Allah. Ini tolong digarisbawahi para pendengar yang sering bertamu ke Allah, nanti dikasih hidangan oleh Allah yang tidak bisa dihidangkan siapapun. Maghfirah, ampunan, curahan rahmat, keberkahan. Tidak ada yang bisa memberikan ini selain dari Allah. Masya Allah. Ada lagi Pak? Nih jadi semangat nih Pak. Yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan lain kecuali dari Allah adalah rajulun mu'allakun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu komit dengan masjid. Kalau punya dana salurkan melalui masjid, punya kemampuan aktivitas keahlian salurkan lewat masjid, kemudian juga punya waktu harus banyak sering datang ke masjid. Jadi bukan hanya sholat berjamaah saja ya Pak ya, selain berjamaah juga memakmurkan lewat rizkinya, lewat ilmunya, lewat keahliannya, begitu Pak? Betul, dan sekarang ini masjid ini menjadi alternatif untuk membangun ukhuwah persaudaraan tanpa sekat-sekat paham politik, sekat-sekat keormasan. Semuanya hamba Allah, sujud kepada Allah, itu langsung ataupun tidak langsung persaudaraan dalam bermasyarakat, bahkan berbangsa bernegara itu adalah lewat masjid yang paling tanpa sekat-sekat itu. Jadi nanti kalau pilkada di mana-mana, kalau bisa mah calon pilkadanya itu ahli masjid ya Pak ya? Ya, demam masjid. Waduh, imam masjid nih.
Alhamdulillah. Nanti menerima tamu-tamu itu di masjid. Pak Miftah. Iya. Halo Pak. Ya, Kalau dalam Islam itu politik dengan agama teh dipisahkan atau bersatu? politik itu harus menjadi bagian daripada kehidupan beragama. Hidup beragama itu harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Cuma politiknya politik yang politik yang benar, bukan yang fitnah, bukan yang suka buka-buka aib orang, bukan yang suka menyingkirkan orang dengan cara yang zalim, tapi dengan cara yang benar. Masya Allah. Jadi kan sekarang suka ada dikotomi, katanya jangan berpolitik. Padahal politik itu sudah tidak bisa dipisahkan, karena Rasulullah juga politikus ya. Bagian dari kehidupan kita adalah mengatur masyarakat. Tuh para pendengar ya, bahwa politik itu jangan tabu. Umat Islam jauh dari politik gak bisa, karena memang Rasulullah juga politikus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhoi semuanya, itu juga para politikus, tapi dengan garis bawah tadi akhlakul karimah. Jadi mungkin jargonnya begini kalau nanti ikut pilkadal ya, pemilihan kepala daerah langsung, yaitu bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara politik berakhlakul karimah. Begitu ya Pak? Betul, karena jabatan itu ditentukan oleh Allah. Ya walaupun pepelekuk gitu, kalau Allah tidak menghendaki yang akan dapat lah. Ya benar, surat Ali Imran ayat 26 itu ya Pak ya. Disebut tu'til mulka tuh pakai tak, berarti hak mutlak Allah yang menentukan. Monopoli Allah, Allah saja yang menentukan itu. Makanya yang jadi jangan sombong, yang tidak jadi juga jangan iri, keputusan Allah. Ya begitu, kalau dengan iman mah ya lebih enteng. Bahwa yang penting mah tadi gimana jargonnya, bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara politik jadi ibadah dan berakhlakul karimah supaya husnul khotimah. Bagus ya Pak. Atau Pak Miftah aja Pak yang jadi gubernur. Kan tahu diri nih. Baik, satu lagi nih Pak, bahwa ke masjid ini wanita gimana Pak? Ya boleh, nggak ada larangan, kecuali bagaimana yang sedang ngurus bayi di rumah, masa harus ditinggalkan bayinya. Atau ada kewajiban lain, atau mungkin di satu tempat kalau wanita keluar melahirkan fitnah, nah itu masalahnya. Tapi kalau sholat berjamaah itu kan diperintahkan pria dan wanita. Bahkan suami juga dilarang melarang istrinya yang mau ke masjid ya Pak ya? Betul, dilarang, tidak boleh melarang wanita yang ingin sholat berjamaah. Apalagi di tempat yang aman. Mungkin kalau ke masjidnya jadi fitnah, tidak boleh ya Pak ya? Dan saya kira untuk kondisi sekarang ya, gambaran fitnah seperti barangkali di zaman Nabi untuk wanita itu agak kecil lah kemungkinannya sekarang ini. Kecuali kalau ke masjidnya jam 2 malam-malam pakai mukena lalu becek sehingga loncat-loncat, mungkin jadi fitnah ya Pak. Anak kecil pada lari nanti. Satu lagi Pak, hantamnya satu lagi ini ya. Ini masjid, jadi anak-anak ini ada yang suka merasa terganggu, padahal kan anak harus dibiasakan juga ke masjid. Dan Rasulullah kan pernah mempercepat sholatnya karena mendengar suara tangisan bayi. Bagaimana sarannya Pak tentang anak-anak ke masjid? Demam masjid itu harus dididik dari mulai kecil. Jadi dari mulai kecil itu sedikit mengganggu ya dianggap normal lah, tapi kan bisa diatasi dengan cara dengan cara yang kreatif begitu. Jadi jangan sampai anak datang ke masjid diusir, dibentak-bentak, justru mereka harus diajak ke masjid. Cuma bagaimana cara mengemasnya supaya tidak mengganggu orang yang lagi sholat. Itu urusan mudah, itu bisa dibuat sedemikian rupa. Jangan sampai anak itu kemudian malah jauh dari masjid. Mereka harus menjadi ahlul masjid. Nah, para pendengar ini penting ya. Jadi anak jangan dilarang ke masjid, hanya diatur sedemikian rupa supaya kehusuan sholat tetap terjaga dan anak pun terfasilitasi. Lihat itu Pak, di Turki itu di masjid itu disediakan tempat main anak-anak dan pengasuhnya.
Jadi ketika sholat difasilitasi. Di Darut Tauhid ini juga rencananya di lantai bawah itu nanti disiapkan fasilitas bagi ibu dan anak yang bawa anak supaya bisa tetap ibadah, belajar, anak tetap ke masjid, dan saat yang sama minimal yang sholatnya terganggu. Setuju gitu Pak? Iya, harus ada solusi lah. Itu urusan teknis, solusi bagaimana anak tetap ke masjid, yang sholat tidak terganggu. Itu bisa diatur tadi dengan adanya pembantu, dengan ada ditempatkan di tempat khusus, bisa diatur itu. Nah, ini seyogianya para perancang masjid juga berpikir tentang hal ini. Jangan sampai masjid hanya disiapkan hanya untuk orang yang sehat, yang sudah besar, tapi masjid juga kita fasilitasi untuk yang sehat, segar, kuat, termasuk untuk yang sudah sepuh, termasuk untuk saudara kita yang menyandang disabilitas, yang tunanetra, yang tunarungu, yang lumpuh, mereka juga harus kita fasilitasi, dan anak-anak. Sepakat? Sepakat Pak? Ya, pendeknya kita harus kreatif lah, bagaimana semua kita ini menjadi hamba-hamba yang selalu demam masjid, rindu masjid, selalu komit tadi dengan masjid itu. Kalau tunanetra gimana Pak? Ya, antara lain saya kira perlu dipikirkan ya oleh kita memfasilitasi ada yang bisa memungkinkan seorang sahabat kita yang tunanetra itu juga bisa menikmati masjid. Alhamdulillah. Di Darut Tauhid sekarang ini Pak, ini mah sebagai tahadus binikmah pakai lift Pak. Yang mau pakainya dari sekarang sudah antri. Tinggal nunggu yang nariknya ini Pak. Pak Miftah. Ya alhamdulillah sekarang masjid-masjid yang dibangun Darut Tauhid salah satu SOP standarnya adalah harus memfasilitasi untuk yang penyandang disabilitas, toiletnya khusus, kemudian lift juga ada, dan sarana-sarana lain. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, tentu merupakan inisiatif atau kreasi yang patut diteladani, patut diikuti dan dikembangkan. Pendeknya berikan kemudahan kepada orang untuk bisa ke masjid. Bahkan masjid itu harus menjadi sebuah tempat yang memberikan daya tarik, sehingga orang itu menjadi ketagihan gitu kalau tidak ke masjid itu. Itu termasuk bacaan imam, pelayanan pengurus masjid kepada jamaah, fasilitas. Jadikan orang itu demam masjid, selalu rindu masjid begitu. Resep ke masjid itu. Jadi jangan jadi kapok ke masjid itu. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan obrolan ini memotivasi ya, karena ke masjid itu sungguh keberkahan. Di masjid tidak ada rebutan jadi imam, benar? Di masjid itu sebuah proses pendidikan politik yang bagus. Yang jadi imam itu yang paling berkompeten jadi imam, dan tidak ada yang rebutan. Dan tidak ada yang tidak ada yang didorong supaya jatuh begitu ya. Ulangi Pak, coba rebutan, kan kalau pilkada suka ada jongklok-jongklokan ya. Itu. Coba Pak, apa filosofinya imam di masjid dengan kehidupan ini Pak? Iya, pertama hidup bermasyarakat itu harus punya imam. Itu tidak boleh orang Islam acuh aja. Nah, terserahlah pemimpin siapa aja. Tidak, orang Islam itu harus punya pemimpin, harus mendidik orang pemimpin. Jangan sampai orang Islam itu dilema. Ini ada orang Islam salat tapi nggak becus, ada orang yang pandai tapi nggak Islam. Jangan sampai begitu. Perintah Allah untuk memilih pemimpin orang yang mukmin, yang baik itu adalah sekaligus untuk kewajiban kita untuk mendidik, mempersiapkan orang-orang yang memang memenuhi persyaratan jadi pemimpin, termasuk jadi imam itu. Dan ketika seorang itu memilih terbaik sesuai dengan fungsinya sebagai imam, maka juga pemilihannya atau penunjukannya itu juga santun, tidak tersantun dan tidak perlu menyatakan saya lebih pantas, malah dengan santun kita. Kalau jamaah itu kan sampai bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia takut kurang sopan, fadl, silakan. Kemudian setelah jadi imam wajib dipatuhi itu, tidak boleh kita
imam ruku dan tas kita diam aja, harus patuh kepada imam. Patuh kepada imam. Patuh kepada imam. Setelah patuh kepada imam, kalau imam salah, koreksi. Koreksinya santun. Subhanallah. Tidak imam ente salah, nggak boleh. Harus subhanallah begitu. Ya, kecuali kalau bacaannya salah, diluruskan. Luar biasa. Kalau imamnya ternyata batal, ya harus ridho lah diganti. Kalau karena sudah batal, sudah melanggar konstitusi sholat. Itu bisa itulah yang oleh Nabi dicontohkan. Awal membangun masyarakat Madinah itu membangun masyarakat yang demam masjid, rindu masjid, yang biasa ke masjid, sehingga terlatih bagaimana menghadapi pemimpin, patuh kepada pemimpin, keberanian mengoreksi pemimpin, dan pemimpin yang dikoreksi juga ikhlas untuk menerima usulan, dan kemudian juga harus siap orang-orang yang sewaktu-waktu mengganti kalau melanggar sebuah aturan prinsip tentang sholat. Masya Allah. Boleh saya ulangi apa ya? Begini para pendengar yang budiman dimanapun berada, bahwa harus ada pemimpin. Ya. Dan pemimpin itu yang punya keahlian memimpin. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ada suruntul aja jadi imam, dan tidak bisa rebutan. Lihat di masjid itu adabnya luar biasa. Tidak rebutan, bahkan saling mempersilahkan. Tafadhol dengan bahasa yang sopan. Harusnya begitu ya, para ayo silakan jadi bupati. Enggak, saudara aja yang jadi. Ini rada susah hadirin. Nah, tapi kalau sudah terpilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan yang diperlukan, yang lain patuh, tidak ada yang berontak, ya, tidak ada yang nyusul atau ngejongklokin imam, tidak ada cerita di masjid itu. Kalaupun imam berbuat salah, akhlaknya luar biasa. Coba, kalau imam salah dikeplok nggak atau ditengkas? Tidak. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi yang sempurna tidak akan pernah salah itu hanyalah Allah. Sedangkan imam ada salah, tegurannya saja begitu benar, begitu santun etikanya. Tidak ada caci maki kepada imam, ngaco imam itu tidak mungkin. Apalagi dijongklokin, lagi ruku didorong, ya, itu mustahil. Dan kalaupun imam batal, ya, melanggar konstitusi sholat, itu imam sadar, pergi dan langsung ada pengganti yang sudah disiapkan di belakangnya, yang juga memiliki kualifikasi tanpa keributan, benar? Nah, harusnya pilkada itu begini. Nah, terakhir, maaf ya Pak Miftah, Jawa Barat itu jumlahnya 46 juta, sekian, dan 97% sekian adalah umat Islam. Jadi seyogianya mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh. Bagaimana dong dengan minoritas? Justru kalau pemimpinnya soleh, akhlakul karimah, yang minoritas ini akan terjamin hak-haknya. Tidak pernah terjadi pemimpin Islam yang sangat baik, takwa, itu menzolimi orang lain. Mustahil, ya mustahil. Karena Islam itu sangat anti kezoliman. Bukankah begitu Pak? Betul, kita ini kan diutus katanya Rasulullah, itu artinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Itu dalam misi kita. Dan jadi kewajiban kita enggak. Jadi orang gak usah ragu-ragu. Itu prinsip Islam, ingin memberikan kasih sayang bukan saja kepada orang Islam, kepada seluruh manusia, bahkan fauna, flora pun. Bayangkan Nabi pernah mengutuk seorang wanita yang mengurung seekor kucing sampai mati. Itu seekor kucing, apalagi manusia. Kemudian Nabi juga pernah kan memuji-muji seorang wanita yang tidak begitu soleh hanya karena menolong anjing yang kehausan. Itu contoh yang sederhana tapi menggambarkan, itulah Islam. Nah, ini bahwa Islam hadir bukan untuk umat Islam saja, tapi rahmatan lil alamin, seisi alam. Bukan ada wanita ahli ibadah mengurung seekor kucing, ternyata Rasulullah begitu murka, ya, hiya finnar. Tapi saat yang sama ada wanita yang kurang baik akhlaknya sebelumnya, tapi memberi minum seekor anjing, ternyata diampuni dosanya. Ini akhlak kepada binatang saja sudah begitu tinggi nilainya, apalagi kepada manusia yang punya akal, benar? Nah, mudah-mudahan dengan tampilnya nanti para pemimpin yang memiliki pemahaman Islam yang baik, berakhlakul karimah, maka mayoritas benar-benar bisa terbimbing,
akidahnya, dan minoritas juga akan merasakan keadilannya, proporsional, sehingga bisa merasakan hidup nyaman dalam lingkungan yang pemimpinnya penuh diberkahi oleh Allah. Setuju Pak? Ya, insyaallah mestinya. Silakan atau Pak teruskan ya. Ini bagian Bapak. Pengumuman sedikit bahwa nanti malam Darul Tauhid ini kedatangan tamu yang akan sama-sama di sini, yaitu Habib Nabil Musawa ya. Beliau dari Majelis Rasulullah. Sebetulnya beliau mau silaturahim aja ke Darul Tauhid, tapi kami mohon juga malam Jumat bisa menyampaikan tausiahnya. Silakan nanti bisa hadir dan menyimak lewat Facebook dan MK FM ini. Pak Miftah, punten silakan Pak. Iya. Baik para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan perbincangan kita tadi dengan apa-apa yang tadi disampaikan, yang didiskusikan merupakan juga bekal penting untuk menyongsong ibadah mengisi bulan Ramadan. Sebab dengan mungkin tidak terasa kita ini sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, akhir-akhir Sya'ban itu harus menjadi juga saat-saat di mana kita mempersiapkan diri fisik, mental untuk bisa masuk tanggal 1 Ramadan langsung take off begitu, kita melaksanakan ibadah Ramadan. Sebab seperti kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah merupakan bulan yang istimewa, bulan di mana amal ibadah kita mendapat pahala lebih besar, yang wajib dapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan wajib yang sama yang dilakukan di luar Ramadan. Ibadah sunat menjadi sama dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan segala hal, termasuk apa-apa yang tadi disampaikan adalah bekal penting, yaitu memakmurkan masjid. Jadi ibadah Ramadan itu ke masjidnya harus lebih sering lah dibandingkan dengan di bulan lain. Tentu ada hal-hal lain yang barangkali kita lupa untuk diingatkan bagi kita, terutama biasanya ibu-ibu yang masih punya qadha saum, saum qadha yang tahun yang lalu mungkin karena sesuatu hal ataupun juga karena pendeknya belum melaksanakan, maka hendaklah saum qadha itu dilakukan atau dibayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi jangan melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau umpamanya saja sampai karena hutangnya banyak beberapa hari dan sekarang nggak cukup, maka tentu tidak ada penghapusan, ya, tidak ada penghapusan, pemutihan qadha tidak ada. Jadi mesti dibayar nanti pada bulan Syawal. Jadi bayarlah saum qadha. Mungkin juga ada yang belum fidyah. Qadha itu baik karena mungkin dulunya waktu Ramadan sedang safar perjalanan atau sakit, atau bagi ibu-ibu sedang haid atau nifas, maka itu kan wajibnya qadha. Kecuali bagi mereka yang tidak saum itu karena tidak kuat dulu itu, sakitnya permanen, begitu bulan yang lain pun juga samanya sakit, maka itu kenanya masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak kuat saum, bayarlah fidyah. Secepatnya, jangan disepelekan begitu kewajiban ini, harus dilaksanakan. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah karena dalam ibadah Ramadan itu ibadahnya kalau ingin berkualitas, tidak hanya berhenti makan dan minum, sehingga perlu dipersiapkan segala hal, baik yang berkaitan dengan ilmu, mungkin program aktivitas keluarga atau bisnis kita, atau ilmu tentang untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Karena kita ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan saum itu dikatakan ibadah fa innahu la iddalah. Jadi sahabat Abu Umamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya bisa masuk surga. Nabi menjawab, alaika bis-saum fa innahu la iddalah. Saum kamu, tidak ada ibadah yang senilai dengan saum. 3 kali sahabat Abu Umamah bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang sama, saum. Tidak ada amal yang senilai dengan saum. Tentu saum dalam pengertian apa? Sebab di
Dalam hadis lain Nabi juga menyatakan, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasu wal ju. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Hasilnya cuma lapar dan dahaga. Jadi ada yang ekstrim saumnya tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga aja. Kemudian yang kedua ada yang saum itu adalah fa innahu la idalah. Amal yang tidak ada bandingannya. Menjamin seseorang masuk surga. Nah, oleh karena itu kita penting untuk mempersiapkan ilmu bagaimana ibadah saum itu dengan kualitas yang baik, dari mulai hal-hal yang praktis. Siapkan diri, membiasakan dari sekarang bagi yang belum biasa untuk bangun penghujung malam, nanti untuk melaksanakan ibadah sahur, bangun sahur dan makan sahur itu menyempurnakan ibadah saum. Jadi walaupun kita nggak sahur juga kuat, nggak sahur itu bagian daripada kurikulum untuk mencapai ketakwaan la'allakum tattaqun itu. Bangun malam, bangun akhir malam, dan kemudian makan di akhir malam. Apa yang dimakan, nah itu baru menjadi terserah, bebas kita. Yang penting ada makan sahur, mempercepat berbuka. Ini yang sangat penting, bahwa dalam ibadah Ramadan itu tidak boleh ada satu malam pun yang lepas dari Qiyamul Lail. Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu sampai disebut secara khusus Qiyamul Ramadan, untuk menunjukkan bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu menyatu, satu kurikulum yang melengkapi, menyempurnakan dari ibadah saum untuk meraih la'allakum tattaqun, untuk memperoleh ketakwaan itu. Jadi tiada malam tanpa sholat malam. Boleh dilakukan awal malam. Para sahabat Nabi pernah mencontohkan, para sahabat juga banyak melakukan. Boleh tengah malam, boleh juga akhir malam, boleh dalam bentuk tarawih, boleh dalam bentuk qiyamul lail, boleh dengan tahajud, tapi semuanya ditutup dengan witir. Nah itu qiyamul Ramadan. Boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di kantor. Pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Yang biasa Nabi lakukan adalah 11 rakaat. Kemudian juga ada para sahabat yang melakukan lebih dari itu, sehingga di kita ada juga yang 21, ada yang 23, bahkan ada yang lebih. Ya, nggak usah kita berdebat, nggak usah kita bertengkar karena jumlah, karena salat malam adalah salat yang memang terutama dalam bulan Ramadan ini adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, bagian daripada amalan ibadah Ramadan. Demam masjid tadi sudah disampaikan, juga merupakan bagian daripada amalan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, ada aktivitas secara khusus yang biasa dilakukan oleh Nabi, kan istri beliau, para sahabat, para ulama, yaitu yang disebut i'tikaf. Berdiam di masjid, terutama 10 hari terakhir. Ada beberapa hal yang barangkali juga penting untuk kita perhatikan ketika kita masuk bulan Ramadan itu, betul-betul kita sudah siap untuk taqarrub optimal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun perlu membebaskan diri dari beban-beban dosa kepada sesama manusia. Oleh karena itu baik apabila sebelum Ramadan kita juga untuk saling sapa, bersilaturahim, saling memaafkan, supaya masuk Ramadan tidak lagi kita membawa beban-beban dosa kepada tetangga, apalagi kepada kedua orang tua, ataupun juga pada hal-hal yang lain, sehingga damai dengan manusia, kemudian akrab, kemudian taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kita ada kebiasaan ziarah ke kuburannya, tidak dilarang, silahkan aja. Tapi yang paling penting adalah ziarah kepada yang hidup, yaitu kepada orang tua terutama, membangun silaturahim. Kita penting untuk merancang selain tadi mempersiapkan ilmu apa saja yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan, kita juga perlu merancang aktivitas. Tidak melakukan aktivitas yang kira-kira tidak sesuai dengan semangat Ramadan, dengan semangat kesucian Ramadan, termasuk bisnis kita menyesuaikan. Bagi umpamanya saja bagi pengusaha restoran, maka tentu harus menyesuaikan, baik yang berkaitan dengan
waktunya, apun yang kedua juga mungkin berkaitan dengan kemasannya. Jadi kemasan untuk buka, kemasan untuk sahur, kemudian juga aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas lain mungkin olahraga berat mungkin kurang sesuai, atau juga ada lomba renang begitu mungkin gak sesuai, karena peluang untuk bisa terganggu saum itu adalah tinggi sekali. Inilah barangkali para pendengar yang berbahagia, mari kita manfaatkan minggu-minggu terakhir dari bulan Syaban ini untuk persiapan Ramadan, baik berkaitan dengan ilmu, program aktivitas keluarga, atau juga kaitan dengan kewajiban-kewajiban yang ada, kewajiban kita karena belum bisa dilaksanakan pada hari-hari atau bulan sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menikmati Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami di line SMS ataupun juga line WhatsApp MKFM di 0811 2241027, 0811 2241027 di kesempatan pagi kali ini. Kali ini kita akan menyapa sahabat kita, sahabat Tatan di Cikalong Kulon, Cianjur. Bagaimana kita berjamaah dengan imam yang suka membaca Rabiq Firi dan suka mengamati jin, katanya begitu, Ustadz. Ya, ada kepercayaan-kepercayaan yang harus kita klasifikasi. Ada kepercayaan-kepercayaan yang dapat mengganggu akidah. Itu yang disebut bisa syirik yang paling keras, atau khurafat begitu, kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada landasannya. Tetapi juga ada kepercayaan-kepercayaan ya tidak rasional begitu, tapi tidak sampai melanggar akidah. Jadi lihat, kalau orang percaya bahwa dia merasa ketemu dengan jin, tentu tidak melanggar akidah. Cuma masalahnya apa benar apa enggak gitu, karena jin itu kan makhluk gaib gitu. Dan kemudian, tapi kalau orang sampai melanggar akidah, nah itu tuh tidak pantas untuk menjadi imam. Imam itu sama dengan seorang pemimpin, selain memiliki kemampuan yang paling mampu menjadi imam, bacaan dan juga yang paling baik akhlaknya. Bagaimanapun seorang itu bacaannya baik, tapi masyarakat makmum tahu akhlaknya tidak baik, apalagi melanggar akidah, tentu saja tidak pantas, tidak pas menjadi imam. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu furu'nya, atau memungkinkan kita bisa diskusi beda pendapat karena interpretasi terhadap ayat atau terhadap hadis, kita harus bisa mentolerir itu. Ya. Baik, kali ini ada sahabat kita di pagi hari ini bergabung dalam WhatsApp MKFM. Ingin bertanya apakah kita wanita yang sholat subuh di kos katanya bisa juga melakukan sholat huruj katanya. Kemudian syarat katanya sholat apa? Sholat huruj begitu Ustaz katanya. Soalnya syarat sholat harus sholat berjamaah cenah. Kemudian juga kita belum menikah, jadi tidak ada yang bisa diminta menjadi imam katanya. Begitu. Bagaimana Ustaz? Iya. Ini saya sholat huruj itu keluar ya, nggak tahu. Maaf, belum ini saya tidak tahu tuh. Tapi kalau yang maksud keluar tadi dalam pertanyaan terakhir, gimana ini nggak ada muhrim, nggak ada, kan yang paling penting begini. Ya, antar bukan muhrim itu umpamanya baik yang punya suami atau tidak, sama aja berlaku. Ya, satu adalah tidak boleh sampai sekamar berduaan. Jadi dengan alasan ini teman kos pria wanita tapi sholat berjamaah berdua di kamar, tidak boleh, berlaku itu. Walaupun kegiatannya sholat itu tidak boleh berdua, jadi ada yang lain. Kemudian yang kedua tentu saja adalah pengendalian penglihatan. Tidak bebas melihat. Nah, kalau kira-kira dengan ke masjid itu malah saling melihat yang macam-macam, tentu tidak boleh. Yang ketiga, pergi jauh berduaan kan, itu juga tidak boleh. Termasuk untuk sholat pun kalau betul-betul jauh ini. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin lah kalau untuk sholat ya. Tapi kalau bisa namanya takrabuz zina. Takrabuz zina itu bisa membangkitkan birahi mengarah kepada zina, memberikan peluang zina, fitnah tadi.
Nah, sepanjang itu tidak sepanjang untuk sholat berjamaah itu tidak mengakibatkan hal-hal tersebut, tentu boleh. Ini berlaku bagi yang sudah nikah ataupun yang belum, sama saja aturannya. Kalau antara muhrim, antara bukan mahram itu pria wanita berlaku sama. Baik, kali ini juga ada sahabat kita di line WhatsApp MKFM, kita akan sapa kembali. Hamba Allah di Bandung ingin bertanya bagaimana hukumnya menerima uang transport dari sebuah kampanye, katanya begitu Ustaz, menerima uang transportasi dari sebuah kampanye, bagaimana hukum menerimanya? Ya, tergantung dia memberi itu nyuap atau memberi hadiah ini. Kalau nyuap sama aja, kalau suap itu nggak boleh. Ar-rashi wal murtasi kullum pinar. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama masuk neraka, itu menggambarkan dosa besar dia kalau suap. Tapi kalau orang memberikan hadiah, seorang memberikan hadiah, ini saya membantu masjid semuanya sekian, ya kita, boleh itu kita terima. Yang penting pertama jangan sampai dalam bentuk suap, niat itu menentukan. Kemudian yang kedua adalah dari mana uang itu dia dapatkan, dari mana. Kalau kita tahu uangnya adalah dari uang haram, uang dari korupsi, nggak usah, jangan terima, nggak berkah nanti. Nah itu faktornya, uangnya uang halal atau bukan. Dan yang kedua, niatnya menyuap atau cuma memberi saja. Mungkin dalam beberapa hal ya agak sulit, ya kita husnudzon aja kalau itu. Tapi insya Allah kita bisa meraba itulah, bahwa ini tujuannya apa begitu. Baik, kali ini juga kita akan menyapa sahabat MK di line SMS MKFM. Kali ini ada hamba Allah yang bergabung. Katanya ini memiliki anak 4 laki-laki, sudah menikah semua. Kemudian suami dari hamba Allah ini wafat 15 tahun yang lalu dan menjual rumah senilai 1,5 M. Kemudian mempunyai hutang 300 juta. Zakat sudah diambil dari uang tersebut. Untuk sisanya bagaimana dibagikannya, seperti apa begitu katanya, Ustaz? Ya, secara umum begini. Kalau seorang meninggal dunia, suami tadi meninggal dunia, maka kalau punya anak, maka ahli warisnya hanya istri, kemudian anak-anak, dan kalau ada ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya nggak ada, ahli warisnya cuma putranya sama istri. Istri itu dari harta warisan dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Tadi ada anak dapat 1/8. Sebelum harta itu dibagi, pertama harus dibayarkan hutang-hutang almarhum. Jadi yang kedua, mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang sifatnya itu adalah kewajiban agama, tidak ada kaitan soal hutang dengan manusia. Pamannya saja belum zakat, atau pernah wasiat, atau juga ada kewajiban-kewajiban lain, fidyah dan lain itu dipotong. Yang berikutnya adalah harta itu harus dipisahkan. Kalau mana hak suami almarhum dan mana hak istri. Hak istri itu lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki harus dapat bagian sesuai dengan hasil kerjanya, dan juga istri dapat bagian sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, kalau istrinya nggak kerja, ya sudah semuanya kewajiban suami, hak suami, jadi ahli istri warisan semuanya. Nah, setelah dipotong hutang, potong segala macam, baru dilakukan pembagian. Pembagiannya adalah ibu 1/8, sisanya untuk anak-anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian, jadi yang 7/8 itu dibagi untuk anak-anak. Nah, kalau umpamanya si anak-anak lah nggak usah lah, ini saya yang punya, ini untuk mama saja, boleh, itu namanya ridho. Umpamanya saja ini peninggalannya rumah satu mas harus dipotong-potong, udahlah sudah serahkan mama, boleh, harus pasti itu ridho begitu. Atau begini, rumahnya tidak dijual, tapi dibuat semacam satu persetujuan bahwa rumah itu diisi oleh mama, oleh ibu yang masih hidup, masa harus terusir dari rumah. Kemudian rumah itu menjadi semacam PT, jadi pakai saham gitu. Nah, ini anak laki-laki dapat sepersekian, itu baiknya notariat, sehingga peluang-peluang untuk bertengkar dengan antar ahli waris itu terhindar. Sebab di antara katanya penderitaan seorang yang meninggal dunia itu, kalau meninggalkan kekayaan, menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli waris, itu menjadi
beban begitu bagi seorang yang meninggal dunia. Wallahu a'lam. Jadi itu bagi waris setelah dipotong yang tadi saya sampaikan. Baik, dapatnya menjadi pertanyaan terakhir begitu Ustaz, pertanyaan yang tadi kita sampaikan. Barangkali ingin disampaikan kembali di akhir kesempatan kita, silakan Ustaz. Iya, para pendengar yang berbahagia, jadi mari kita manfaatkan minggu terakhir dari bulan Sya'ban ini untuk mempersiapkan masuk di bulan Ramadan. Baik itu yang menyangkut kegiatan kita, program Ramadan apa. Yang kedua juga menyangkut bisnis, disesuaikan dengan semangat kesucian saum. Kemudian yang ketiga juga adalah sehatlah supaya bisa saum dengan sempurna. Dan ilmu tentang saum buka-buka kembali. Ibadah beda apa saja nih bulan Ramadan ini. Dan apa saja yang bisa mengurangi kualitas ibadah saum kita kaji kembali, kita pelajari kembali, kita adakan mungkin acara-acara pengajian untuk refreshing dari para asatiz untuk menghadapi Ramadan, sehingga masuk Ramadan tidak ada lagi atau sedikit sekali hal-hal yang diragukan, kita ragu-ragu, semuanya sudah take off untuk ibadah Ramadan, karena sayang Ramadan itu kalau terlewatkan dengan kegiatan-kegiatan atau dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak merupakan bagian daripada kesempurnaan ibadah Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.